warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ekspresikan gerakannya, saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Rahim. Faslun babus salati. Ini fasal yang keberapa ini? Yang ke-17. Babus salati. As-salawatul maktubatu khamsun. Wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udwin minal kabair. Wa awal waqti dhuhri idza zalatis syamsu wa akhiruhu idza sara dillu kulli syai'in mithlahu ghayra dillil istiwa'i. Wa awal waqtil 'asri idza sara dillu kulli syai'in wa zada adna ziyadatin wa akhiruhu ghurubus syamsi. Anak-anakku yang sangat kami banggakan dan sangat kami cintai, beserta Dewan Guru, wali, kelas yang hadir pada pagi hari ini, yang telah berkenan mendampingi, menyertai keberadaan siswa-siswi dalam kajian rutin Kitab Mukhtasar Latif yang ke-17 ini. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, faslun babus sholati ini ada di pertemuan yang ke-17. Sebelum diterangkan lebih lanjut, saya tanya, ada berapakah sholat sehari semalam yang harus kita kerjakan? Ada berapa? Berapa? 5. Sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Ya. As-salawatul maktubatu khamsun. Jadi sholat wajib itu ada 5, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Wa taqdimus salati ala waqtiha. Mendahulukan sholat. Coba ini perhatikan. Coba diperhatikan. Wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udwin minal kabairi. Mendahulukan sholat, dicatat ya. Jadi sholat yang wajib dilakukan dalam sehari semalam itu ada 5. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Keterangannya, mendahulukan sholat, takdimus sholat, mendahulukan sholat ala waktiha,
wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udwin minal kabairi. Mendahulukan dan mengakhirkan sholat tanpa adanya udzur itu bagian dari dosa besar. Bagaimana contohnya wa taqdimu sholat? Semisal, saya ulang ya, mendahulukan sholat dan mengakhirkan sholat tanpa ada udzur itu minal kabairi, bagian-bagian dari dosa besar tanpa adanya udzur ya. Contohnya mendahulukan sholat bagaimana? Misalkan waktu zuhur itu jam 11.30, contoh. Kemudian kalian sholat jam 12.20 sudah sholat, itu tidak boleh karena waktu zuhur masih kurang 10 menit. Itu sudah tidak dengarkan itu. Kelas berapa yang ngomong sendiri ini? Hati-hati, yang ngomong sendiri perjanjian kemarin tidak ada catatan yang lengkap, maka harus berhadapan langsung ngaji bareng lagi di depan kantor. Dengarkan, mendahulukan sholat, mengakhirkan sholat tanpa ada udzur itu bagian dari dosa besar. Semisal zuhur sekarang misalnya jam 11.30. Kemudian kalian sholat zuhur jam 11.20, yang mana zuhur masih kurang 10 menit, maka itu tidak boleh. Atau mengakhirkannya, misalkan asar kurang 10 menit atau kurang 5 menit lah, kalian masih belum sholat zuhur. Kemudian kalian waktunya as-salatu wassalamu alaik. Kok kita berjam padahal tidak ada udzur. Kebanyakan mainan HP, dungan, seperti itu. Dan itu juga tidak boleh. Bagian seperti itu termasuk bagian minal kabairi, bagian dari dosa-dosa besar. Paham anak-anak sampai di sini? Mengawali sebelum waktunya zuhur masuk dan mengakhiri ketika sudah mau masuk waktu asar itu juga tidak boleh. Masuk bagian dari dosa-dosa besar. Wa awalu, kapan waktunya zuhur itu? Wa awalu waktu zuhri, adapun waktunya zuhur idza zalatis syamsu. Waktunya zuhur adalah ketika matahari, awal masuknya waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir, benar-benar berada di apa ini? Di bawah. Di bawah, mana ada matahari di bawah? Siapa mau jago dengan samping? Ya, tepat berada di tengah-tengah jam apa ya? Tergelincirnya matahari itu biasanya pada jam berapa biasanya? Berada pas di tengah-tengah apa ya? Jonggo-jongna kita. Seperti itu. Jadi bahan kalau tahu waktu zuhur itu kapan masuk, kan sekarang sudah ada pemberitahuan ya, kayak adzan ya. Sudah tidak usah melihat bagaimana matahari tepat berada di tengah-tengah kita atau persis di atas kepala kita, itu sudah tidak usah seperti itu karena sudah ada penunjuk yang lain, yaitu seperti adanya azan. Seperti itu anak-anak. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur itu kapan? Idza sara dillu kulli syai'in mithlahu ghairu dillil istiwa'i. Akhir waktunya zuhur adalah ketika panjang bayangan suatu benda. Kok akhir ini ya?
Ini masuk waktu duhur, ini bukan akhir ya. Kalau masuk waktu duhur ini zalatis syamsu itu tadi. Masuk waktu duhur itu adalah ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut selain bayangan waktu istiwa, atau saat matahari ada benar-benar di tengah-tengah kita, itu sudah masuk waktu zuhur. Sedangkan akhir dari waktu zuhur apabila matahari sudah agak tergelincir ke arah sebelah barat, begitu. Ini kalau tidak dijelaskan langsung dikasih contoh kayaknya repot. Yang penting begini aja ya, kita biar sama-sama paham. Kalau sudah adzan, anak-anak semua diperhatikan, kalau sudah adzan berarti waktu apakah waktu zuhur atau asar atau isya atau subuh, maghrib dan lain-lainnya, itu berarti sudah masuknya waktu sholat. Ini perlu dipraktekkan ini biar paham, benar-benar paham. Kalau hanya diterangkan tak ngerti dia. Terus apa mbak ini apa tadi waktu zuhur gimana? Waktu zuhur ketika bayangan suatu benda berada di dan akhir waktu zuhur adalah ketika tergelincirnya wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in wa zada adna ziyadatin wa akhiruhu ghurubus syamsi. Sedangkan awal masuknya waktu asar adalah apabila bayangan benda itu bertambah dari bayangan semestinya. Wa akhiruhu, sedangkan akhir dari waktu asar yaitu ghurubus syamsi, ketika matahari sudah terbenam. Sekali lagi saya jelaskan. Awal masuk waktu asar adalah ketika bayangan suatu benda itu lebih sedikit dari bayangan semestinya. Sedangkan akhir dari waktu asar adalah ketika matahari tenggelam. Untuk lebih pahamnya nanti mungkin Nyai akan mempraktekkan melalui wakil dari wali kelas masing-masing. Kapan waktunya zuhur mungkin bisa, karena waktu zuhur itu nanti pas masuknya ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Oh kayak begini ternyata nanti masuk zuhur itu seperti apa. Ini perlu wali kelas nanti bisa melaksanakan praktek. Kapan kalau seandainya tidak ada adzan, kan anak-anak bisa tahu dengan kondisi alam yang ada. Seperti yang penting tidak dalam keadaan mendung. Kalau keadaan mendung tidak bisa dipraktekkan karena tidak ada bayangan. Seperti itu. Untuk penjelasannya mungkin karena kita terikat dengan waktu yang sangat singkat, cukup ini yang dapat kami sampaikan. Besok kita bertemu lagi tentang pembahasan waktu sholat maghrib dan waktu sholat isya dan subuh, kapan waktunya dan juga kapan akhirnya. Kemudian sebelum kita akhiri, coba saya ingin kalian merangkum dari penjelasan-penjelasan yang sudah dibahas dari awal tadi. Silakan. Awal waktu zuhri, waktu zuhur diawali idza zalatis syamsu wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghayra dhillil istiwa. Bagaimana? Belum paham?
Ya, nanti aja kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana Nah, terima kasih.